Halo guys, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Baiklah, di sini Mimin Asik Movie mau menceritakan alur film India keren nih, yang pastinya cocok buat nemenin kalian yang lagi gabut. Film kali ini berjudul Dabang 2. Film ini berkisah tentang polisi Chulbul Pandey yang kali ini dipindah tugaskan ke kota lain yang bernama Kanpur, dan disinilah dia berseteru dengan mafia besar setempat yang bernama Bacha. Dan semenjak kedatangan Chulbul, Kanpur yang dulu merupakan kota yang banyak kriminal, kini kota tersebut menjadi aman dan damai. Karena itulah keluarganya terancam bahaya. Namun hal itu tak menyurutkan niatnya untuk tetap memberantas kejahatan. Dan bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Mari tonton kita. Di awal film diperlihatkan seorang kontraktor yang bernama Captain Gupta. Dia mendapatkan kabar bahwa anaknya telah diculik dan dirinya dimintai uang tebusan sebesar 1 juta rupiah. Lalu para penculik itu membawa anak Captain ke sebuah gudang, dan tiba-tiba muncullah polisi barbar kita, yaitu Chulbul Pandey, yang mengagetkan para penculik itu. Kemudian Chulbul menyelamatkan sang anak, dan terjadilah pertarungan antara Chulbul dan para penculik. Dan setelah berhasil mengalahkan para penculik, Chulbul lalu mengantarkan sang anak kepada ayahnya. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk mengambil uang tebusan itu untuk dirinya dan rekan-rekannya, serta ia juga untuk beramal. Dan akibat penyelamatan itu, nama Chulbul pun langsung melejit di kota Kanpur. Saking gregetnya Chulbul, pintu penjara pun dijebol, karena tidak akan ada yang berani kabur selama Chulbul masih ada di kota ini. Chulbul tinggal bersama istrinya Roja, serta Pandey sang ayah dan adiknya yang pemalas Makan Chan. Makan tak bersama istrinya karena istrinya tak mau diajak pindah untuk menjaga ayahnya di kampung. Makan sebenarnya kangen, namun mau bagaimana lagi, dia juga tak bisa berpisah dengan ayahnya sendiri. Karena baru saja mendapat uang yang banyak, Chulbul membelikan ayahnya HP baru. Selain untuk berkomunikasi, HP itu juga dipakai untuk mengerjai sang ayah dengan berpura-pura menelpon jadi perempuan penggoda. Di kantornya, Chulbul punya seorang atasan, yaitu SP Anamatur, yang hobinya mukbang. SP Matur ini adalah pemimpin yang santai. Ia mempersilahkan Chulbul berbuat apapun asalkan itu demi menegakkan keadilan. Di sisi lain ada seorang pria bernama Shiva Farma. Shiva akan pergi ke pengadilan untuk bersaksi tentang kejahatan yang dilakukan mafia bernama Bacha. Namun sayang, di perjalanan Shiva ditembak mati oleh anak buah yang dikirim Bacha. Bacha merupakan mafia terkenal di Kanpur, dan tidak ada yang berani melawannya. Bahkan kuil pun harus dispesialkan untuk saat dia berkunjung. Sementara itu pembunuhan Farma akhirnya sampai ke Chulbul dengan 2 tersangka yang menjadi buron. Dan tanpa banyak cincong, Chulbul dan kawan-kawan pun langsung OTW menuju tempat 2 penjahat itu. Chulbul dan kawan-kawan datang mengepung mereka di sebuah warteg. Tentu saja Chulbul tidak ada takut-takutnya. Awalnya dia terlihat baik, namun sebenarnya dia hanya memancing emosi sang musuh agar mereka melawannya dan mati di tangannya. Dan benar saja, adu tembak polisi melawan para penjahat itu pun terjadi. Tentu saja Chulbul sangat piawai menggunakan pistol. Ia juga sempat menyelamatkan salah satu rekannya, yang pada akhirnya Chulbul menghabisi semua penjahat itu. Dan kabar adu tembak itu sampai ke media. Dengan santai Chulbul berkata bahwa para penjahat duluanlah yang memulainya, dan dia hanya membela diri dan membela rekan-rekannya saja. Dan tak hanya ke media, kabar itu juga sampai ke Bacha. Namun sampai di sini Bacha masih belum mewaspadai Chulbul. Kemudian SP Matur berpesan pada Chulbul bahwa melawan Bacha tidak perlu berburu-buru. Yang penting Bacha terus konsisten merasa tertekan olehnya. Saran itu pun diterima dengan baik oleh Chulbul. Lalu adegan berpindah. Terlihat sopir truk Bacha masuk seenak jidat ke kapal tanpa mau membeli tiket. Dan Chulbul yang mengetahui hal itu langsung bertindak dan membuat sopir itu kapok. Dan dari situlah razia kendaraan pun ditingkatkan. Akhirnya banyak mobil Bacha yang harus tertahan karena tidak punya surat
surat ataupun permasalahan lainnya. Adik Baca yang bernama Joni sok-sokan melemparkan uang ke Culbul sebagai bentuk sogokan. Tentu saja Culbul menerima dengan senang, namun jangan harap kalau razianya akan dimatikan. Kemudian dengan uang itu Culbul menggunakannya untuk beramal demi kesejahteraan anak-anak dari rekannya. Keesokan harinya Culbul akhirnya melihat Baca. Saat itu dia ditugaskan untuk mengawal sebuah kampanye yang dilakukan partainya Baca yang dipimpin oleh Ahmad Narayan. Para polisi setempat bilang ke Culbul bahwa Baca maupun Ahmad sama-sama brengseknya. Kemudian terlihat Joni mengadu ke Baca. Baca lalu berkata akan menunjukkan seberapa besar pengaruhnya di kota ini. Kemudian malam harinya di sebuah pesta, Culbul diperkenalkan dengan Baca. Baca lalu sok meremas tangan Culbul dan berkata kalau Culbul belum tahu siapa Baca yang sebenarnya. Namun Culbul dengan santai berkata kalau ia tahu segalanya soal Baca. Culbul menyebutkan silsilah keluarga, tempat tinggal, alamat rumah, usaha yang dijalani, bahkan ukuran celana dalam milik Baca pun dia tahu. Baca pun sempat kaget, sampai sedetail itu dia mengetahui seluk-beluk hidupnya. Keesokan harinya untuk membuat Culbul takut, Baca lalu menyuruh adiknya yang bernama Genda untuk mengancam ayah Culbul. Genda lalu menemui Pande dan berkata bahwa kebahagiaan keluarganya bisa sirna kalau Culbul terus berurusan dengan Baca. Kemudian setelah sampai di rumah, Pande berkata kepada Culbul, dia meminta anaknya supaya tidak terlalu ikut campur atau mengajukan diri saat ada kejahatan, karena tidak tahu kapan bahaya akan mengancam dirinya maupun keluarganya. Culbul pun mulai memikirkan kata-kata ayahnya. Di sisi lain terlihat seorang wanita bernama Anjali diganggu oleh Genda. Rupanya Genda ini naksir kepadanya. Namun kakek Anjali mengadukan hal itu pada polisi karena Anjali sebentar lagi mau dinikahkan dan tak ingin cucunya itu diganggu oleh Genda. Lalu Culbul berkata dan menjamin bahwa Genda tidak akan mengganggu Anjali lagi, bahkan saat pernikahannya nanti. Kemudian beberapa hari kemudian terlihat Anjali melangsungkan pernikahannya dengan pria lain, dan tak lama kemudian Genda datang dengan pasukannya yang berniat menghancurkan acara itu. Genda berusaha membawa Anjali dengan ancaman sebuah pistol di tangannya. Namun Culbul menghadangnya dan memberinya serangkaian bogem mentah yang membuat nyawa Genda melayang sebelum sempat menarik pelatuk pistolnya. Rupanya Culbul sudah tahu bahwa ayahnya telah diancam oleh Genda. Lalu Anjani dan keluarganya pun berterima kasih pada Culbul. Culbul lalu mendatangi ayahnya dan menanyakan bagaimana perasaannya sekarang. Apakah sudah lega? Kalau belum, maka dia tidak akan keberatan untuk mundur dari kepolisian. Di sisi lain terlihat Baca dan Juni sedang mengkremasi Genda. Di situ mereka sangat marah dan dendam terhadap Culbul. Setelah itu Baca pergi ke kantor polisi dan menemui SP Matur. Di situ Baca ingin menuntut Culbul, namun SP Matur menolak dan membenarkan Culbul. Ia berkata kalau Genda dululah yang memulainya dan membahayakan warga sipil. Baca kemudian pergi dan di jalan ia sempat berpapasan dengan Culbul. Ia berkata bahwa Culbul akan menyesal pindah ke Kanpur. Namun Culbul menjawab, Bacalah yang akan menyesal karena Culbul pindah ke Kanpur. Kemudian sayangnya Baca tidak boleh menuntut kematian adiknya oleh pihak partai. Pandai sang ayah sendiri nampak mulai yakin kepada Culbul. Ia bangga anaknya masih berpegang teguh pada prinsipnya untuk memerangi kejahatan. Dan kita tahu bahwa Roja di film pertamanya sudah hamil, dan saat diperiksa ke dokter katanya 7 bulan lagi Roja akan melahirkan. Dan saat keluar dari ruang dokter, Culbul bertemu dengan SP Matur. Culbul diingatkan untuk tak selalu berurusan dengan Baca. Matur yakin kalau Culbul mampu melawan Baca sendirian. Namun bagaimana dengan ayahnya, istrinya maupun adiknya, dan apalagi istrinya sekarang sedang hamil. Dan dari situlah Culbul jadi makin terus kepikiran. Dia bahkan sampai mengasuransikan dirinya dan menjadikan ayahnya sebagai ahli waris. Ayahnya pun memberi semangat bahwa dia dan keluarganya tidak akan kenapa-napa. Bahkan ayahnya melawak kalau 100 Baca pun ayahnya kalahkan, dan Culbul bisa melawannya yang lolos-lolos saja. Hal itulah yang membuat Culbul jadi berpikiran positif. Di sisi lain Baca masih berduka, namun ia harus tetap tampil prima. Ia bahkan diharuskan mengatakan ke publik kalau Culbul telah bertindak benar dan adiknya lah yang bersalah. Sementara itu Makan mendapatkan kejutan
karena istrinya mengunjunginya di kantor. Dan tanpa basa-basi, malam itu pun makan habiskan untuk bertempur bersama sang istri sebelum istrinya pulang ke kampung lagi. Dan keesokan harinya mereka sempat berdiskusi soal pekerjaan. Nirmala bilang sebentar lagi dirinya akan mendapat pekerjaan setelah sertifikasinya selesai jadi guru. Dan kata-kata itu mengetuk pintu hatinya Makan untuk menjadi orang yang lebih berguna. Ia lalu datang ke kantor kakaknya dan berkata ingin menjadi polisi juga. Awalnya Culbul bercanda dan mempersilahkannya mencoba dulu menjadi pelayan masyarakat di kantor polisi. Namun Makan menunjukkan sikap yang membuat Culbul terharu. Ia melihat adiknya sangat serius dalam menanggapi keluhan masyarakat. Ia tak menyangka bahwa Makan yang dulunya manja dan sempat berseteru dengannya sekarang menjadi adik yang ia sayangi. Lalu sebagai apresiasi untuk sang adik, malamnya Culbul mengajak adiknya itu ke tempat hiburan. Keesokan harinya Baca semakin tidak tahan karena pihak partai terus menuntutnya agar mementingkan partai ketimbang peringatan kematian adiknya. Hal itu membuat Baca tak tahan dan ia pun mundur dari partai. Ia berjanji pada Juni akan membalas kematian Genda. Lalu Baca langsung mengincar Rajo yang saat itu sedang berdoa di kuil yang ditemani Makan. Di situ Makan berusaha melindungi Raju. Namun karena dia dikeroyok, Makan pun menjadi korban dan terluka. Dan Raju yang didorong jatuh pun membuat janinnya tak selamat. Culbul yang datang ke rumah sakit dengan penuh emosi dan tangisan. Di situ Raju yang marah kemudian meminta suaminya untuk tidak mengampuni Baca dan membalas apa yang telah dilakukan pada calon anak mereka dan adiknya. Lalu tanpa basa-basi, Culbul langsung mendatangi Baca yang saat itu bersama Joni dan anak buah Cendi yang dulu. Dan amarahnya Culbul langsung menyerang dan membabi buta seluruhnya yang ada di sana. Dan meskipun anak buah Baca terus menembakinya, namun itu hanya hal biasa bagi Culbul. Dan sampailah Culbul berhadapan dengan Joni dan pertarungan pun terjadi. Namun Culbul sempat kewalahan dan ambruk. Namun itu hanyalah tipuan saja. Culbul lalu bangkit dan menghajar Joni sampai tak berdaya. Namun Culbul tidak membunuh Joni karena yang ia incar adalah Baca. Lalu ia menghampiri Baca dan langsung menghajarnya tanpa ampun. SP Matur berusaha menenangkannya dan menyuruhnya menangkap Baca saja. Baca yang ketakutan minta ditangkap dan dibawa ke penjara. Namun Culbul tentu saja tidak membiarkannya lari. Dia mengambil pistol rekannya dan langsung menembak Baca hingga tewas. SP Matur sendiri membiarkan hal itu karena Baca juga sudah berbuat kejahatan. Intinya SP Matur bodoh amat, yang penting rekan-rekannya tidak kenapa-napa. Singkatnya beberapa bulan kemudian, terlihat akhirnya Rajo melahirkan anaknya yang baru. Ya kan sebelumnya keguguran. Di situ ada Nirmala dan ayahnya juga yang ikutan berkunjung. Dan hal tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi alur film Dabang 2. Coba kalian bayangkan jika polisi di Indonesia ini seperti ini. Gak usah banyak-banyak, satu aja. Mungkin gak ada lagi yang namanya kasus yang bertele-tele. Ya semua pasti langsung selesai. Ya tapi ini kan hanya film. Ya kita berdoa saja kalau suatu saat ada polisi yang seperti Culbul di negeri Konoha kita tercinta ini. Oke guys, see you, bye-bye.